Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah, siang ini kita kedatangan para ustadz ini. Ustadz muda, Masya Allah, dari Ustadz Varian. Ahlan Ustadz. Masya Allah, Ustadz Laili. Wah. Dan Ustadz Naufal. Masya Allah, ini Ustadz muda kita nih, Ustadz Fajri. Kita temanya apa nih Ustadz hari ini Ustadz? Insya Allah tema kita pada Hotnote kali ini tentang bagaimana sih seseorang itu bisa mendapatkan ilmu, Ustadz. Apakah dia harus melalui lembaga pendidikan yang formal seperti atau, pesantren ya? Seperti pesantren kemudian naik terus, atau memang dia melalui lembaga-lembaga atau perorangan yang tidak formal, Ustadz? Masya Allah, menarik nih, menarik ya. Kita mulai dari yang jauh dulu nih, dari Mesir nih. Ustadz Naufal, Masya Allah. Silakan Ustadz, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di podcast ini yang insya Allah diberkahi dengan temanya itu yang cukup menarik nih. Soalnya karena kan sekarang ini lagi dipermasalahkan juga apalagi di medsos ini lagi dipermasalahkan. Kenapa kok ada orang yang lulusan teknik itu bicara tentang agama? Apakah itu salah atau gimana? Kayaknya enggak juga sih, kalau misalnya dilihat juga ya salah atau enggak sih ya tergantung siapa yang memandang gitu. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya dia belajar agama itu atau belajar ilmu dunia kan sebenarnya kan Islam itu kan sebenarnya tidaklah membedakan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Tetapi itu mah tergantung niatnya aja. Kan segala sesuatu kan tergantung niat. Sebagaimana disabdakan di dalam hadis yang terkenal itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Jadi ya kalau misalnya seseorang belajar ilmu dunia, tapi dia itu misalnya digunakan ilmunya itu untuk mempelajari untuk ya berkhidmah kepada agama ini, insya Allah akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau misalnya ada orang yang belajar agama, tapi ya bukan untuk ibtigha wajhillah, ya itu ya sama saja itu. Jadi ya sebenarnya ya Islam itu yang pertama itu tidaklah membedakan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Dan juga yang kedua itu ilmu yang kita miliki itu sebenarnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri itu memberikan ilmu kepada yang Ia kehendaki dan juga mencabut dari siapa yang Ia kehendaki dan mencegah dari siapa yang Dia kehendaki juga. Jadi bisa aja sebenarnya kalau bisa dikatakan apakah ada orang yang belajar ilmu dunia itu bisa menguasai ilmu agama? Ya itu ada, tapi ya meskipun tidak banyak tapi ada. Karena kan ilmu itu kan milik Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang terkenal itu dari ulama-ulama terdahulu kan banyak juga yang misalnya mempelajari ilmu agama di samping itu belajar ilmu dunia. Salah satu contohnya yang terkenal itu siapa? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu beliau tidak hanya menguasai ilmu agama saja, tetapi menguasai ilmu dunia juga seperti ekonomi, sejarah, sosiologi dan sebagainya. Makanya di barat itu dikatakan Ibnu Khaldun itu sebagai bapak sosiologi yang dari Muslim dan bapak ekonomi dari kalangan umat Islam. Iya, Masya Allah. Dan sebenarnya kalau panjang ini ya jawabannya ya. Dan juga kalau dari kalangan Masya Allah. Kalau dari kalangan muasir juga sebenarnya banyak. Bahkan di Mesir pun juga banyak. Bahkan juga kalau dikatakan juga orang yang belajar di Timur Tengah bisa juga ya dia di sisi lainnya itu belajar kuliah formal ya ilmu dunia, tapi ya di sisi lain ya dia bisa belajar ilmu agama. Tapi ya itu tergantung bagaimana cara membagi waktunya. Iya, Masya Allah. Saya jadi ingat ucapan Al-Imam Al-Bukhari ya, mengatakan al-ilmu rizqullah yu'ti ma yasha. Jadi ilmu itu rezeki dari Allah dan dia sampaikan diberikan kepada yang beliau kehendaki. Nah, kalau antum sendiri gimana Ustaz dalam menuntut ilmu? Apakah dari formal apa non formal? Bisa diceritakan sedikit Ustaz? Ya kalau saya pribadi itu menuntut ilmu sih kalau dibilang sih formal dan non formal. Ya salah satunya di pertama itu ya mulai di pesantren juga. Semenjak SMA itu kan saya kan mulai mondok tuh di Nurul Fikri Boarding School Lembang di Bandung. Setelah itu
selama saya mondok di Nurul Fikri itu kebetulan ada program juga ke Jordan. Ke Jordan itu untuk belajar bahasa Arab selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan di Jordan itu karena memang program pesantren ya, karena kerjasama dengan salah satu markas bahasa yang ada di Jordan ya, saya juga belajar secara non formal itu jatuhnya, belajar bahasa Arab dan juga belajar juga Al-Quran tahsin dengan para masyayikh yang ada di negeri Syam, khususnya di Jordan. Dan juga kalau di Mesir sendiri saya belajarnya dengan cara formal dan non formal. Kalau formalnya itu ya di Universitas Al-Azhar. Nah makanya kan kalau dia mendapatkan gelar S1 di bidang ilmu dakwah dan sekarang lagi mengambil S2 di bidang ilmu dakwah. Ada ungkapan juga yang terkenal itu, kalau seseorang itu yang belajar Al-Azhar itu harus jami'an wa jami'atan. Maksudnya jami'an wa jami'atan itu jadi ya misalnya dia belajar di Masjid Al-Azhar atau pengajian yang non formal itu jami'an. Kalau jami'atan itu belajar di kampus secara formal. Jadi kalau misalnya dia Al-Azhar itu khususnya di Mesir, kita ingin belajar itu ya harus menggabungkan keduanya, ibaratkan burung yang memiliki 2 sayap gitu. Karena kalau misalnya satu saja ya bisa jatuh. Iya. Masya Allah, menarik nih Ustadz Fajri ya. Sekarang kita ke Ustadz Varian deh, yang terkenal dari qari dari daurah ke daurah. Masya Allah. Silakan Ustadz Varian memberikan tanggapannya. Aman. Terkait dengan belajar haruskah formal atau non formal dalam bidang agama ini. Sekalian biografinya juga kali. Riwayat belajar. Walaupun sudah terkenal ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, belajar apakah itu formal atau non formal, ya kita ambil saja wasiat dari hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bita'allum, ya, ilmu itu didapat dengan belajar. Jadi inti utamanya adalah belajar. Ya, dari mana fasilitasnya, apakah itu formal atau non formal, itu tidak melihat hal tersebut. Kalau bisa mendapat fasilitas secara formal terus menerus, ini di pesantren, mondok bertahun-tahun, itu fabiha wa ni'mat, ya bagus sekali, dia tempo belajar yang panjang. Tapi jika dia tidak mendapatkan fasilitas belajar di pesantren, ya kalau saya pengalaman pribadi, saya bukan dari pesantren, ya, saya SD itu SD Negeri Sepanjang Jaya 6, SMP 16 Negeri Bekasi, SMA Negeri 2 Bekasi. Ya, saya kalau dari SD SMP SMA tidak pernah mondok, ya. Tapi alhamdulillah taufik dari Allah, setelahnya saya bisa lanjut formal di Lipia, ya, Ma'had Al-Ulum Islamiyah wal Arabiyah. Bekal untuk ke Lipia itu saya nggak formal juga terhitungnya, ya, karena cuma modal belajar bahasa Arab di masjid, ya. Tapi saya tanya, ini kira-kira kalau orang mondok tuh belajar apa sih? Ya belajar itu Arabiyah Linasyin atau Durusul Lughah atau semacam itu. Maka ketika itu saya cari pelajaran yang seperti itu. Alhamdulillah dapat majelis Durusul Lughah waktu itu. Ya. Dan dengan bekal itu alhamdulillah saya bisa melanjutkan belajar yang formal di Lipia. Ya, dari awal dari Iqdad, Takmili sampai Syariah 7 tahun. Tapi selama sempat jadi asisten dosen ya, Ustaz, ya? Atau dosen di Lipia ya? Dosen tidak tetap. Memang beberapa lulusan yang ya awail itu sempat jadi dosen tidak tetap di sana. Dan bahkan di Lipia dengan mumtaz ya. Alhamdulillah mumtazani. Walaupun ya. Bahkan jadi basicnya adalah bukan yang takhusus di bukan pesantren agama, tapi ketika masuk ke bidang agama Bisa prestasinya bisa bersaing ya, bahkan yang pondok ya. dengan yang pondok ya, Masya Allah. Bahkan saya ketemu teman-teman pondok, saya tanya di pondok belajar apa aja, dia bilang belajar kitab ini. Saya kalau jadi kamu, saya nggak di Iqdad, saya bilang gitu. Saya kalau jadi kamu langsung Syariah kalau nggak takmili. Ini udah belajar ini ngapain ngulang Iqdad, ya? Ini apa dia malah mengulang, justru waktunya habis di situ. Dan pengalaman kalau Lipia itu kan lebih condongnya fakultasnya fikih, ya, lebih ke fikih. Justru saya juga belajar pengalaman belajar non formal, saya belajar ilmu hadis itu secara non formal, ya. Alhamdulillah ada guru saya yang beliau lulusan Yaman, itu sering beliau mengadakan daurah-daurah ilmu hadis dari Nukhbatul Fikar, Nuzhatun Nazar, Iqdud Durar, Al-Alusi. Bahkan alhamdulillah dari belajar non formal itu
Setiap bulan kita rutin 3 hari. Setiap bulan rutin 3 hari. Alhamdulillah kita belajar Syarah Ilal. Syarah Ilal Ibnu Rajab. Ya, Syarah Ilal Ibnu Rajab itu kalau di Yordan itu pelajaran S2. Ya. Tapi itu kita belajar secara non formal. Ya. Itu bukan kampus ya, bukan pelajaran kampus. Ya, dan pengalaman belajar non formal ya terhitung daurah-daurah masyayikh yang ada di Indonesia. Ya, itu kan juga terhitung sebagai ya metode pembelajaran yang itu ya tergolongnya non formal ya. Tergolongnya sebagai non formal. Dan alhamdulillah yang kita rasakan itu ya kita dapat banyak faidah ya dari pelajaran-pelajaran dan daurah-daurah seperti itu, walaupun itu dia sebagai non formal. Bahkan ada perkataan yang masyhur dari Qadhi Al-Amrani rahimahullah taala, beliau qadhi masyhur di Yaman. Ya seperti tadi Ahnafal bilang, ya ulama Azhar menggabungkan belajar di jami' dan jami'ah. Qadhi Amrani lebih apa lagi ya? Lebih ini lagi, lebih jelek lagi. Ya ini beliau itu lulusan jami', zaman beliau itu belum ada jami'ah. Ya, beliau lulusan jami', nggak ada jami'ah zaman beliau. Jami'ah itu baru-baru di Yaman. Ya, beliau ditanya tentang keilmuan apa segala macam. Ditanya juga sampai Syekh belajar di mana? Nahnu nadrus fil jami'. Ini kita belajar di jami', di masjid bersama masyayikh, bersama para ulama. La nadrus fil jami'ah. Qadhi Amran itu nggak belajar di jami'ah. Walaysa dzakaru kal untha. Ya, beliau kata seperti itu. Walaysa dzakaru kal untha. Adz-dzakar yani ad-dirasah fil jami'. Pelajaran di jami' tidak seperti di jami'ah. Lebih kuat mana? Ya, menurut beliau lebih kuat pelajaran di jami'. Ya. Di jami' itu ya seringkali itu bisa menghatamkan kitab-kitab yang besar. Ya. Pelajaran ulama-ulama ketika itu, bahkan juga sampai hari ini yang markas-markas mulazamah baik itu di Yaman, di Mesir, di negara-negara lainnya, itu rata-rata markas mulazamah yang non formal itu pelajarannya bisa dikatakan cukup tinggi, dan itu pelajaran yang bersaing dengan jami'ah. Ya, ya Allah alam, kiranya itu ya pengalaman saya belajar dari formal maupun non formal. Ya, Masya Allah. Jadi ternyata apa yang disampaikan Ustadz Fahrian ya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Naufal. Artinya ilmu itu didapat dengan ya dia bagaimana dia menuntutnya, dia mencarinya. Ya tidak harus di jamiah, ya kampus atau di lembaga formal, ya bisa dengan lembaga non formal. Bahkan apa yang pengalaman yang beliau sampaikan tadi, justru banyak ilmu-ilmu yang sekarang beliau dapati itu melalui daurah-daurah, dan itu ya, dan itu jelas non formal, Ustaz. Iya. Sekarang kita lanjut ke Ustadz Laili nih yang terkenal dengan ilmu tajwidnya ya. Masya Allah. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita Ustaz, bagaimana metode belajar nih terkait dengan pembahasan kita. Apakah arti formal ini bukan berarti SD, SMP, SMA itu nggak formal ya? Maksudnya yang khusus di bidang agama maksudnya. Taib, tafadhol Ustaz Laili. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Berkaitan dengan pendidikan agama, ya saya juga sama, bukan termasuk orang yang nyemplung secara formal dalam pendidikan agama. Pertama kali mendapatkan pendidikan agama itu justru di rumah, bukan di sekolah. Karena SD, SMP, SMA itu umum. Cuma alhamdulillah ada privilege tersendiri. Karena kedua orang tua lulusan pesantren. Nah, alhamdulillah. Anak kiai ini. Jadi ayah itu lulusan pesantren, Tambun Yaping. Kalau ibu dari Caringin, Cirebon. Alhamdulillah tuh dari kecil tuh belajar Al-Qur'an, ya, ngafal surah-surah pendek, terus kemudian ngafal Yasin, Al-Mulk, Waqiah, ya standar. Jadi perkampungan lah dalam tanda petik begitu ya. Terus juga ngaji Safinah sama ayah. Alhamdulillah. Cuma memang yang namanya di rumah kan beda ya sama di sekolah. Tidak bisa intensif. Kalau memang kita berbicara ideal, ya jelas menggabungkan non formal dengan formal itu jauh lebih utama. Cuma kadang-kadang nggak semua orang itu punya kesempatan tersebut. Dan salah satu hal yang saya sesali sebenarnya nggak mondok. Ya. Kenapa kok nggak mondok? Ya, padahal kalau mondok bisa jadi sekolah itu bisa melanjutkan di luar dan lain sebagainya.
Dan kesadaran itu justru lahirnya atau timbulnya setelah saya udah kuliah di umum. Jadi saya itu kuliah pun di umum pindah-pindah gitu. Awalnya masuk di UPI ilmu fisika, terus kemudian pindah ke Unpad ilmu sejarah. Nah pas di ilmu sejarah itu ada satu perkataan dari dua orang sebenarnya yang sangat berpengaruh. Yang pertama itu salah seorang al-akh, teman liqa dulu. Murabinya nih. Bukan, teman liqa. Ya. Bilang gini beliau, kalau antum memang ingin fokus, kalau antum memang ingin menyebarkan banyak kebaikan dalam syariat, ya antum harus memperdalam ilmu itu tersebut. Dari situ makin semangat. Oh ya, berarti memang harus punya tempat di mana kita bisa mengambil ilmu syariat atau ilmu dini. Nah, salah seorang murabi langsung ngejelasin. Ini yang kedua, beliau bilang kunci ilmu syariat itu bahasa Arab. Gak bisa enggak. Cuma satu, bahasa Arab. Ya udah dari situ langsung. Gimana caranya belajar bahasa Arab yang bisa intens? Akhirnya tahu karena beliau pun murabi waktu itu belajar di Ma'had Al-Imarat, AMCF Bandung. Udahlah kalau gitu saya berhenti aja di Unpad. Oh, masih ditinggalkan ya Unpad. Tinggal. Lagi skripsi tuh. Masya Allah, udah di puncaknya nih. Bab 5. Masya Allah. Lagi bimbingan, udah bimbingan. Dua kali bimbingan udah. Oh, itu dilema juga orang tua. Ini gimana ini? Jadi kalau mungkin dibandingkan Ustadz Farian, Ustadz Noval, saya ini yang paling tua tapi yang paling cupu kali ya. Karena paling telat belajar agama secara serius. Itu 2010, usia saya juga udah 24 berarti waktu itu, 23, 24. Barulah masuk Al-Imarat. Nah di situ memang jadi pintu gerbang. Karena belajar bahasa Arab. Dan kemudian di Imarat itu alhamdulillah dapat banyak info-info daurah. Yang itu bisa kita ikuti. Wah subhanallah, ternyata betapa nikmatnya ketika kita bisa bahasa Arab. Walaupun mungkin nggak lancar ngomong, nggak terlalu paham kaidah ya karena diidat kan. Tapi seenggaknya bisa paham yang diomongin sama para masyayikh. Seenggaknya bisa paham apa yang dibaca di kitab. Dari situlah mulai percepatan. Dari situ mulai percepatan sampai akhirnya tahun 2015 kalau nggak salah 2015 itu diamanahi untuk pegang salah satu lembaga di Bandung, lembaga tahsin. Nah nyemplung tajwidnya di situ. Mulai nyemplung, mulai fokus tajwidnya. Bukan di sekolah, bukan di perkuliahan. Dan saya yakin nggak ada sekolah formal yang belajar tajwid sampai sedetail itu. Ya, misalnya kayak belajar Jazariyah sampai selesai, ada ujian munaqosyah segala macam gitu. Nggak ada sekolah formal mana yang ngadain begitu. Bahkan di universitas atau perguruan tinggi Al-Quran aja nggak dipelajari sampai sedetail itu. Ini pengakuan mereka yang belajar di universitas formal Al-Quran. Ya nggak sampai sedetail itu. Alhamdulillah mengkhatamkan banyak kitab tajwid, sempat setoran ke beberapa masyayikh ya. Ada Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, Syekh Mahmud Zarinah Al-Misri, kemudian Syekh Bahauddin. Kemudian juga selain itu ikut juga daurah-daurah sama Ustadz Farian juga kan. Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, kemudian juga hampir Syekh Labib, alhamdulillah ya. Di sini bisa khatam beberapa kitab yang belum tentu dikhatamkan di sekolah formal. Di pendidikan formal. Iya kan? Sama Syekh Labib itu kan Fathul Qorib, Takrib, ya Fathul Qorib, kemudian Yaqutun Nafis. Itu nggak ada itu kan kalau kita cari di mana ini sekolah formal yang begitu. Nah, ini menarik. Bicara serta ini. Tadi bicara mukoror ya, diktat ya. Nah ini gimana menurut para mahasiswa nih, para yang di jamiah nih, secara memahami diktat atau mukoror menyelesaikan itu lebih di jamiah atau di jamiah? Samarian ya. Nah yang jawab yang lain. Sambil ya. Terkait menghatamkan ya tadi ya, menghatamkan kitab. Ya kalau terkait menghatamkan kitab, kalau periode belajar yang formal sih memang lebih panjang ya. Itu rata-rata belajarnya lebih panjang. Kalau S1 kan 4 tahun, S2 itu bisa 2-3 tahun. Tapi S2 itu rata-rata belajarnya tinggal sedikit. Berarti yang maksimal itu sebenarnya formal yang S1. Karena dia 4 tahun. Tentu saja sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Tapi kekurangan belajar formal atau jamiah, kadang itu muqarrar nggak selesai. Kadang muqarrar itu tidak selesai, jujur saja. Muqarrar tidak selesai berarti pemirsa ya, tidak selesai menyelesaikan kitabnya nih, bukunya kitabnya nggak selesai. Kadang tidak selesai itu. Seperti kalau
kita dulu belajar alfiyah, kita belajar alfiyah memang. Iya. Tapi kalau saya hitung-hitung mungkin kita belajarnya 700 bait itu. Dan 700 itu bait. ringkasan secara syarah ya. Nggak ringkas sih. Ya, Syarahnya Ibnu Hisham lumayan. Indonesia Ya. secara kitab ya. Ya, tapi kita nggak hatam itu. Karena dikejar sama waktu juga ya. Ya, karena kan memang pembelajaran formal itu terbatas 8 semester. Habis itu udah nggak ada. Tapi kalau belajarnya non formal itu rata-rata itu pembelajaran yang selesai. Kadang mungkin kalau misalnya syekhnya atau gurunya dirasa ini muridnya belum paham, itu bisa diulang lagi. Itu bisa diulang lagi. Secara Iya, memahami fakul ibarah gimana Chan? Memahami sebuah teks itu lebih antum dapat di mana? Dipahami di saat di daurah, di kajian atau di kampus memahami ibarah atau Kalau pemahamannya? ya, kalau pemahaman terhadap kitab itu mah tergantungnya gurunya, ya. Tergantung kepada gurunya, ya. Tergantung kepada keilmuan dan kapabilitas sang guru. Seperti misalnya kalau daurah waraqat itu bisa dihitung, saya mungkin belajar waraqat itu 4 atau 5 kali ya. Ya, itu ya kemampuan guru beda-beda, ya. Sempat daurah dengan Syekh Saudi, dengan Syekh Mauritania, dengan Syekh dari Yaman. Ya, kemampuan masing-masing guru itu berbeda. Jadi kemampuan menjelaskan kitab itu tergantung kepada gurunya. Ya. Iya, masya Allah ya. Jadi mungkin Pengalaman di Mesir. ya mungkin pengalaman dari Ustadz Noval sendiri. Di Mesir nih, Barangkali di yang Mesir belajar di gimana? Timur Yang Tengah, belajar di Timur Tengah. Di Mesir. Ya kalau misalnya untuk masalah muqarrar atau diktat yang ada di kuliah itu ya kurang lebih ya sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Farian gitu ya. Memang sih kalau belajar di jamiah itu di perguruan tinggi atau secara formal memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau menurut saya pribadi sih kalau belajar di jamiah itu kelebihannya ya kita itu bisa ya kita bisa menjadi peneliti, sebenarnya bisa menjadi bahis gitu, bisa ya kita ya bisa meneliti tentang suatu kitab atau suatu ilmu gitu. Tapi ya kekurangannya memang gitu tidak bisa selesai gitu dalam mempelajari muqarrar kitab-kitab itu. Nah, kalau misalnya di pendidikan formal itu ya kalau beda. Nah, ini bedanya juga Mesir dengan mungkin negara-negara lain. Kalau misalnya untuk bisa efisien itu efektif itu untuk menyelesaikan satu kitab ya memang di S1 bahkan di S2 karena S2 di Mesir itu terlihat ini lama. Bahkan bisa sampai 4 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun gitu. Makanya kan ada ungkapan salah satu senior yang ada di Mesir itu, kalau kamu mau kuliah di Mesir itu bukan dibayar pakai uang, tapi dibayar pakai usia. Tetapi meskipun dengan demikian, kalau misalnya seseorang yang bisa sungguh-sungguh belajar di sana itu, insya Allah hasilnya jadi. Ya memang sih, memang ada bagusnya juga meskipun kuliah lama, tapi ya mungkin bisa menyelesaikan banyak kitab gitu dalam pendidikan formal. Tapi ya kekurangannya kalau misalnya kita pengen berkarir dan sebagainya ya itu pilihan lain gitu. Nah memang sih ada juga beberapa kitab yang tidak selesai dalam pendidikan formal. Jadi yang non formal itu bisa selesai beberapa kitab juga sama yang seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Farian, bahkan bisa diulang lagi kalau misalnya muridnya itu tidak paham gitu. Makanya itu kalau di Mesir itu ya kita sistemnya gitu, memang menggunakan ya belajar menggabungkan antara yang formal dan non formal. Bahkan ada yang mengatakan juga kalau di Mesir itu sebenarnya kita itu belajar formal itu misalnya di jamiah itu sebenarnya para doktor, kita manggilnya doktor sebagai dosen atau para dakatir itu mereka itu sebenarnya itu memudahkan ibarah-ibarah yang ada di kitab-kitab para ulama. Jadi makanya itu kalau di Mesir itu ya kita tidak bisa meninggalkan belajar formal juga, karena kan kalau misalnya kita langsung belajar non formal, apalagi yang karena di Mesir juga banyak juga yang misalnya lulusan pesantren itu bukan pesantren yang misalnya suka ngaji kitab, atau juga ada juga yang misalnya lulusan misalnya ya non pesantren itu kalau misalnya belajar langsung ngaji kitab langsung secara non formal pasti dia bakal kebingungan. Makanya pentingnya juga kalau misalnya belajar di Mesir itu ya kalau bisa itu ikutlah dari durus-durus yang ada di forum yang formal gitu, supaya bisa mendapatkan sebagai pembuka lah, ibaratkan sebagai pembuka untuk ke jenjang yang berikutnya. Itu sih kurang lebih yang saya dapatkan pengalaman selama di Mesir itu. Masya Allah. Kita balik ke Ustadz Waili nih. Ini beliau paling menarik nih ya, bahkan menghafalkan Quran ya, menghafalkan Quran. Beliau seorang hafiz ya, tapi di usia yang sudah beliau katakan di kepala 2 gitu ya,
Masya Allah nih. Silakan Ustaz, mungkin tips-tipsnya Ustaz. Kalau tahsin biasa itu sebetulnya sejak kuliah. Tahsin, ikut lembaga tahsin, setoran itu sejak kuliah. Cuma memang ya kendalanya itu kan kurang terstruktur ya. Kalau lembaga-lembaga biasa itu beda sama kalau misalnya di pondok tahfidz 2 tahun selesai. Kalau kita nggak di pondok kan ya kalau lagi semangat setoran ya. Kalau nggak semangat ya udah. Akhirnya perjalanannya mesti panjang dan itu butuh kesabaran yang sangat luar biasa begitu kan. Kalau misalnya kita nggak punya semangat, memang sangat berat belajar di non formal itu, ya begitu. Kenapa? Karena harus hadir dari diri sendiri, kita sendiri yang memanage. Makanya kalau kita kurang bisa memanage, memang afdolnya belajar formal aja. Misalnya pengen hafal Quran, pengen namatin Al-Quran. Kalau kita kurang bisa memanage, lebih baik mendingan ikut masuk lembaga tahfidz. Setahun, sekarang kan banyak ya program-program setahun, 2 tahun. Kalau memang sekadar ingin selesai, bisa di situ. Walaupun setelah itu ya harus murojaah, itu yang beratnya. Tapi kalau kita yang memang dari awal itu non formal, nggak masuk lembaga, wah itu nggak bisa dalam waktu secepat itu. Itu yang pasti. Harus terus menerus. Apalagi saya itu ya, jadi ketika belajar tahsin pertama, sebelum kenal para masyayikh itu, udah ngerasa bacaan paling bagus gitu. Iya, sering diamanahkan jadi imam segala macam. Tapi ketika dibaca di depan para masyayikh ini masya Allah. Bahkan juz 30 aja diulang gitu. Itu berat lagi. Ya, itu berat lagi. Tapi alhamdulillah ya atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa terus belajar, bisa terus duduk di hadapan para masyayikh untuk menyetorkan Al-Qur'an. Juga alhamdulillah ketika para masyayikh ini kan dari luar nggak bisa selamanya di Indonesia gitu kan. Terus awalnya sama Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, beliau pindah ke Jogja agak jauh. Alhamdulillah tuh dipertemukan dengan Ustaz Muhammad Al-Farabi yang jaraknya lebih dekat. Alhamdulillah dengan beliau bisa melanjutkan juga baca ya. Dan salah satu pesan juga nih dari beliau yang sangat berpengaruh. Beliau itu menarik juga. Beliau itu lulusan Al-Azhar. Tapi di Al-Azharnya itu bukan jurusan qiraat. Terus beliau dapat qiraat di mana? Di luar itu, talaqi. Begitu. Dan salah satu pesan yang paling saya ingat, sangat mempengaruhi saya, beliau bilang, sekolah penting, kuliah penting, tapi belajar lebih penting. Maksudnya apa? Dimanapun kita bisa belajar. Enggak sempat sekolah, bisa belajar di luar sekolah. Enggak sempat mondok, bisa belajar di luar pondok. Enggak sempat kuliah, ya bisa belajar di luar perkuliahan, dan itu bisa kita buktikan insya Allah. Makanya mengukur kadar keilmuan seseorang itu nggak cukup hanya dengan misalnya lulusan mana, atau misalnya skripsinya apa, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dilihatnya siapa gurunya, bagaimana cara belajarnya, apa saja karyanya, dan yang paling penting itu dari sisi keilmuan itu kan bisa dilihat dari isinya gitu kan ya. Bagaimana cara mengungkapkannya, apakah sesuai dengan standar ilmiah atau enggak, sebetulnya kan itu inti. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Semakin menarik nih obrolannya. Satu lagi Ustaz. Ini terkait dengan kampus dan daurah ya, atau majelis ta'lim lah. Kalau kampus kan jelas ya mengeluarkan ijazah sehingga gelar lah LC atau BSH sekarangnya atau BA. Nah, kalau daurah kan mengeluarkan sanad nih. Apa sih urgensi sanad nih menurut antum? Dan kira-kira antum ketika mendapatkan keduanya nih, mana yang lebih bahagia nih? Mendapatkan sanad ya kan, atau mendapatkan ijazah? Ya, dan maksud saya begini, apakah sanad ini urgent ya di zaman ini, atau lebih urgent ijazah nih, pendapat antum? Silakan, kita mulai dari Setarian ya. Korinya daurah nih. Ya, kalau belajar ijazah itu kan sebenarnya pembelajaran secara diroyah ya. Sedangkan sanad itu riwayat. Kalau ulama salaf terdahulu itu mereka memang belajarnya 2 sekaligus. Jadi mereka itu belajar secara diroyah, kemudian di akhir sang alim dia memberikan sanadnya secara riwayah. Itu memang pembelajarannya 2 seperti itu, selalu satu paket. Seperti Imam Syafi'i mengajarkan Imam Al-Muzani, Imam Rabi' bin Sulaiman,
ya, mengajarkan fikih dari awal sampai akhir. Di akhir ada sanadnya. Dahulu ulama salaf tuh memang seperti itu, dua-duanya sekaligus. Jadi itu didapatkan di Daurah kan? Daurah kan dapat riwayat juga. Iya. Kampus Ya. belum tentu dapat. Kalau di kampus memang rata-rata tidak semua dosen dia punya sanad secara riwayah memang. Ya memang kalau kita tarik mundur akarnya belajar ulama salaf seperti itu. Ya, baik itu secara diroyah maupun secara riwayah. Mundur ke belakang, kita dapati faktanya itu tidak semua masyayikh, tidak semua asatidah dia menghimpun dua sekaligus. Ya. Ada rata-rata masyayikh asatidah dia ahli riwayat. Ya. Ada asatidah masyayikh dia ahli secara diroyah, keilmuannya diakui, keilmuannya luas, tapi secara riwayat dia tidak punya. Ya. Secara riwayat dia tidak punya. Maka wallah alam ya, kalau pandangan saya pribadi, ya seorang thalib, seorang murid itu bagusnya dia menghimpun dua sebisa mungkin, menghimpun dua sekaligus. Nah, baik itu. Kalau di masyarakat, Ustaz, kalau di masyarakat ini, wah ini yang ngisi siapa nih? LC apa bukan ini? Ya kan? Gitu. SAG apa MAG? Masalah Magister Alam Gaib ya. Soalnya kita Ustaz Adri calon MAG nih. Masya Allah ya. Gitu Ustaz, pandangan antum gini, apakah itu sebagai syarat ya seseorang boleh mengisi majelis taklim, boleh mengisi kajian, standarnya itu harus ya LC, SAG, MAG, MA, doktor lah misalnya ya. Apa cukup dengan beliau memiliki sanad, memiliki riwayat dan diroyah, ya, memahami ilmu dari daurah-daurah misalnya atau di luar dari lembaga formal. Gimana nih Ustadz Varian pandangannya? Ya kalau sebagai syarat itu mah saya kira tergantung urf masyarakat ya. Kalau seperti urf masyarakat daerah Arab itu mereka tidak lihat titel. Rata-rata mereka banyak itu masyayikh dia tidak punya titel sama sekali. Di daerah Timur Tengah ya, Arab ya? Ya, daerah Arab, daerah Yaman, daerah Saudi. Iya. Banyak ulama dari sisi besar. Kemampuan ya. Iya, tapi dia belajar. Iya, belajar. Dia belajar, punya ilmu, punya kapabilitas keilmuan, tapi tidak menempuh jalur belajar secara formal. Iya, tapi keilmuannya diakui oleh masyarakat. Nah, urf masyarakat kita, ya Allah alam ini yang saya lihat memang urf masyarakat Indonesia itu masih lihat titel memang. Ya, masih melihat secara titel. Tapi lagi-lagi ya saya lihat titel itu bukan patokan ya. Titel itu dia bukan sebagai patokan, walaupun masyarakat melihat seperti itu. Intinya seseorang mengajar itu dia mengajar apa yang dia punyai ilmunya sebenarnya. Apa yang dia punyai ilmunya, apakah secara formal atau non formal atau titel atau dia non titel, tapi dia mengajarkan sesuatu yang dia punya ilmunya. Iya. Ya. Walaupun gelarnya teknik industri atau gelarnya apa Ustaz? Insinyur. Ya, tapi berarti Ustaz Lain ini yang jawab nih ya. Enggak mesantren ngajar Quran. Ini Ustaz Lain mungkin yang jawab ya. Ya, berkaitan dengan ijazah atau sanad. Sebenarnya al-i'tibar itu laisa bil ijazah wala bis sanad sebetulnya kan, walakin bil ilm. Jadi yang dihitung itu sebetulnya kapabilitas seorang bukan ijazahnya, bukan sanadnya, tapi ilmunya, pemahamannya. Makanya kan Al-Imam As-Suyuti ketika membahas masalah ini di Al-Itqan bilang al-ijazah laisa syartan fi tasadi wal iqra wal ifta. Baik itu untuk ngajar, untuk nerima setoran hafalan, bahkan untuk berfatwa itu enggak butuh gitu. Nah terus kenapa kok para ulama ngasih ijazah? Ini sebetulnya kan karena banyak orang-orang awam yang bingung nyari guru itu kemana. Ya kan? Maka para ulama ngasihlah syahadah. Oh nanti kalian kalau belajar ke sini, kalau belajar ke situ. Tapi selama kita memiliki kemampuan, kita yakin memang punya ilmu, ya tidak masalah kita mengajar. Bahkan kalaupun dalam hal yang kecil, misalnya ini kadang-kadang saya ngajar para pengajar yang di majelis taklim ibu-ibu atau di masjid itu kadang-kadang mereka nanya, Ustaz, kami belum hafal, misal belum selesai hafalan Al-Quran, terus kemudian belum belajar jazari, belum belajar tufatul atfal, bahkan mungkin masih banyak dikoreksi, boleh ngajar nggak? Ya saya bilang silahkan mengajar, yang penting ajarkan apa yang kita memang mampu ajarkan, yang kita miliki ilmunya, begitu. Kalau masih ada keliru gimana? Ya nggak apa-apa, keliru itu bukan dosa, yang dosa itu berdusta. Jadi seorang pengajar itu bisa saja keliru.
Yang tidak boleh adalah berdusta, apalagi mendustakan ilmu. Itu yang penting. Jadi siapapun berhak mengajar selama dia memiliki ilmu. Intinya di situ. Masya Allah. Ini terakhir mungkin Ustadz Fajri nih sebagai kesimpulan sekaligus penutup ya. Tadi. Ya, kesimpulan sekaligus menutup Ustadz ya. Ya. Masya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Naufal, kemudian Ustadz Laili, kemudian Ustadz Farian, kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya dalam mempelajari ilmu atau menuntut ilmu itu tidak harus di pesantren ataupun di yang non formal tadi ya, tidak harus di formal dan non formal. Selama dia bisa belajar, nah itu dimanapun ya dia bisa mendapatkan itu. Ya bahkan tadi udah disampaikan bahwa terkadang ada ilmu tertentu yang di formal nggak ada, tapi di non formal ada. Begitu juga sebaliknya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya kita jangan terlalu fanatik antara keduanya. Ya kadang-kadang sebagian ngapain kita harus ke formal ya. Ya kan ilmu banyak sini. Akhirnya apa? Terkadang dia meremehkan. Ya seperti itu. Jadi memang itu bukan sebagai suatu patokan harus di formal tidak. Yang penting dia bisa belajar dimanapun yang dia dapatkan. Dan yang kedua ya kita harus belajar ya di hadapan para guru. Nah ini yang paling penting. Ya, dan itu diantara syarat diantara yang disebutkan oleh para ulama ya. Jadi harus memiliki guru ya, baik ketika dia belajar di formal maupun di non formal. Tadi udah disebutkan juga sama Ustadz Farian bahwasannya kira-kira untuk mendapatkan ilmu itu lebih mungkin ketika di formal atau non formal. Ternyata beliau menyebutkan tergantung gurunya. Ada kalanya ketika kita di non formal, wah gurunya kayak kurang mungkin nih. Ketika menyampaikan atau fakul ibarohnya kayak kurang mungkin. Ketika dia belajar di yang formal, ternyata dia mendapatkan gurunya juga yang sangat mungkin. Ya. Nah ini memang tergantung guru ya. Dan yang terakhir bahwasannya ketika kita mengajarkan ilmu, ya itu tidak dipandang sebenarnya masalah gelar atau lain sebagai macam, tetapi memang sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Farian tadi, memang dalam masalah uruf kita di Indonesia itu terkadang perlu Ustadz. Ya sehingga sebagian teman-teman ya walaupun dia secara keilmuan agamanya masya Allah sudah dia miliki, kemudian kok ditanya kenapa antum ngambil ya formal lagi nih, ya, dia jawab nah ini karena emang di masyarakat yang menerimanya seperti ini Ustadz. Ya sehingga ini jadi wasilah semuanya. Ya, jadi yang seperti itu Ustaz. Dan yang terakhir ya, intinya adalah setiap kali kita mengajar di samping kita memperhatikan yang tadi sudah disampaikan, ya kita harus betul-betul mengajar apa yang kita miliki. Ya, karena faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki ilmu ya dia tidak bisa mengajarkan. Ya, itu mungkin kesimpulan dari saya ya mungkin kita cukupkan ya. Saat ini udah lumayan ya. Ya, lumayan lama ya. Ya, marilah daging semua ya alhamdulillah ya. Ya. Masya Allah enggak ada. Ya, marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.